Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afeni dengan NIM 50220012407. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yakni tentang teori kepribadian Gordon Allport, yakni psikologi trait bagian 2.3 yang menjelaskan tentang functional autonomy of motives atau kemandirian motif. Nah, functional autonomy of motives atau kemandirian motif ini adalah konsep dalam psikologi kepribadian yang diperkenalkan oleh Gordon Allport. Nah, konsep ini tuh menjelaskan bahwa motif yang mendorong perilaku seseorang pada masa sekarang itu dapat berdiri sendiri dan tidak lagi bergantung pada alasan awal di masa lalu. Nah, artinya perilaku manusia itu tidak selalu harus dijelaskan berdasarkan pengalaman masa kecil, traumanya, kebiasaan lamanya, atau dorongan biologis awalnya. Motif ini tuh bisa berkembang, berubah, dan menjadi tujuan baru bagi individu yang seiring berjalannya pertumbuhan individualnya. Nah, pada awalnya itu seseorang mungkin akan melakukan suatu tindakan karena faktor eksternal seperti perintah, kebutuhan biologis, tuntutan sosial, atau desakan lingkungannya. Namun, seiring berjalannya waktu itu tindakan tersebut dapat berubah menjadi kebutuhan atau keinginan pribadi yang bersifat internal, sehingga motivasi awalnya itu tidak lagi relevan, tidak lagi digunakan di sekarang. Nah, dengan kata lain, apa yang mendorong seseorang bertindak ini saat ini belum tentu sama dengan alasan mengapa ia memulai perilaku tersebut di awalnya. Motif lama itu dapat lepas dan digantikan oleh motif baru. Motif baru yang sesuai dengan identitasnya, nilai, dan tujuannya individu saat ini. Nah, makna pentingnya itu dari konsep ini, yakni yang pertama itu manusia itu bersifat statis. Artinya itu manusia bersifat statis, manusia itu dapat berubah. Manusia itu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian yang kedua itu motif berkembang mengikuti pertumbuhan kepribadian, yang artinya itu seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman, motif seseorang juga ikut berkembang, tidak mengikut dengan motif perkembangan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu motif baru itu lebih stabil dan menjadi bagian dari identitas dirinya, yang artinya itu motif yang sudah baru biasanya lebih kuat dan konsisten karena sudah menjadi siapa dirinya, dia sudah tahu apa yang menjadi dasar dari identitas dirinya. Kemudian yang keempat itu perilaku tidak harus dijelaskan melalui trauma, kebiasaan, atau refleks masa kecil, yang artinya tidak semua perilaku orang dewasa harus ditarik dari pengalaman masa kecilnya. Bisa jadi dia mengambilnya dari pengalaman yang baru-baru saja terjadi, ataupun ada hal yang dari pemikirannya yang bisa dijadikan pengalaman. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu manusia itu memiliki kebebasan psikologis untuk membentuk tujuan hidup, yang artinya manusia itu bebas menentukan arah hidupnya sendiri, di mana dia itu berhak untuk menentukan kemana dia berproses. Baik, itulah sekian presentasi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.